Di tengah tekanan publik yang kian kuat, pemerintah dan DPR akhirnya menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Namun langkah ini dinilai tetap berpeluang mengutak-atik KPK di kemudian hari. Inilah penampilan grup band Slank saat menggelar konser mini di gedung KPK. Penampilan KK sehari sebelum digelarnya rapat paripurna DPR merupakan bentuk ekspresi mereka menolak revisi Undang-Undang KPK. Di sela-sela konser itu, Slank sempat ditemui 4 pimpinan KPK. Menampilkan 5 lagu, 1 diantaranya berjudul Seperti Para Koruptor. Slank meminta semua pihak bersama-sama berjuang membela KPK dan menolak revisi yang berpotensi melemahkan lembaga pemberantasan korupsi. Dan hari ini kita silaturahmi sambil menegaskan bahwa sikap Slank tetap sama, kita anti korupsi dan kita tetap support apa yang dikerjakan KPK selama ini. Ketua KPK Agus Raharjo yang ikut menerima Slank mengaku beberapa jam sebelumnya telah bertemu Presiden Joko Widodo. Pada pertemuan itu, Agus menyatakan siap meletakkan jabatannya jika revisi Undang-Undang KPK disahkan dan ternyata isinya justru melemahkan KPK. Dari penilaian Agus, dalam draft revisi terdapat 4 poin yang akan membuat KPK kehilangan tajinya. Saya siap mundur kalau revisi dilakukan dan hasilnya melemahkan KPK. Ya, saya siap mundur kalau revisi dilakukan dan hasilnya melemahkan KPK. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terus bergulir di DPR. Namun rapat paripurnanya sempat 2 kali ditunda. Penundaan terjadi karena selain belum tercapainya kesepakatan terkait materi revisi undang-undang, juga tak lepas dari banyaknya penolakan di tengah masyarakat. Sikap pemerintah terkait draft revisi Undang-Undang KPK memang cenderung berbeda dari sikap DPR. Staf khusus Presiden bidang komunikasi, Johan Budi, sempat menegaskan pemerintah akan menarik diri jika ada upaya pelemahan KPK. Presiden tetap konsisten ya, bahwa kalaupun ada revisi Undang-Undang KPK, maka revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, jika itu tidak untuk maksud memperkuat, maka pemerintah, Presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Ini poin yang menurut saya penting diketahui oleh publik. Ini sikap Presiden yang menurut saya konsisten. Ya. Upaya revisi Undang-Undang KPK sudah digalang sejak tahun 2015. Revisi makin menguat setelah masuk program legislasi nasional tahun 2016 sebagai inisiatif DPR. Meski revisi ini kerap diklaim akan memperkuat KPK, faktanya penolakan justru kian keras. Dari berbagai bocoran draft yang beredar, upaya revisi oleh legislatif justru mengutak-atik pasal-pasal krusial yang potensial memperlemah kedudukan KPK dalam memberantas korupsi. Di era pemerintahan Jokowi, pembahasan revisi Undang-Undang KPK sebenarnya pernah ditunda pada Oktober 2015. Jokowi memutuskan menunda revisi Undang-Undang KPK karena pemerintah ingin fokus pada penyusunan rancangan APBN 2016. Pekan lalu, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengungkapkan 4 poin revisi Undang-Undang KPK versi pemerintah. Menurut Luhut, jika revisi ternyata keluar dari 4 poin usulan itu, maka pemerintah akan menolak untuk menyetujui revisi Undang-Undang KPK.
Keempat poin itu adalah: poin pertama, pemerintah sepakat membentuk Dewan Pengawas KPK yang anggotanya ditunjuk Presiden. Dewan ini bertugas mengawasi atau mengingatkan pimpinan KPK. Poin kedua terkait penyadapan. Pemerintah menyarankan seluruh prosesnya di tangan pimpinan KPK tanpa intervensi pihak lain. Pada poin ketiga, pemerintah ingin KPK diberi wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kepada orang yang telah meninggal dunia, lumpuh, dan ditemukan bukti baru. Dan poin terakhir, pemerintah ingin pengangkatan penyelidik dan penyidik dilakukan independen, yang inisiatifnya dari pimpinan KPK. Hingga akhir pekan lalu, sikap fraksi-fraksi di DPR sebenarnya tidak bulat mendukung revisi Undang-Undang KPK. Sejak awal, hanya fraksi Gerindra yang tegas menolak revisi. Namun jelang pembahasan di rapat paripurna 11 Februari lalu, beberapa fraksi mulai berubah. Sikap fraksi di DPR antara lain, fraksi PKS menyatakan menolak sementara. Fraksi PAN belum bersikap, fraksi Demokrat menyetujui asal memperkuat. Fraksi PKB menyetujui, sedangkan fraksi Gerindra tetap menyatakan menolak. Kemudian fraksi PDIP menyatakan menyetujui, fraksi Golkar menyetujui, fraksi P3 menyetujui dengan syarat, fraksi Hanura menyetujui, fraksi Nasdem juga menyetujui. Sikap fraksi Demokrat menolak revisi Undang-Undang KPK akhirnya lebih tegas setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan fraksinya akan menolak revisi Undang-Undang KPK saat paripurna. Hal itu disampaikan SBY dalam jejak pendapat mengenai perlu atau tidaknya revisi Undang-Undang KPK dengan sejumlah netizen. Partai Demokrat dan saya pribadi berpendapat, draft revisi Undang-Undang KPK yang disusun oleh DPR RI yang teksnya ada justru bisa melemahkan KPK karena bisa menimbulkan dualisme. Sebagian dari saudara juga mengatakan bisa menimbulkan konflik otoritas di tubuh KPK. Makin kuatnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK mendorong Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan DPR. Rapat yang berlangsung sehari jelang paripurna itu dihadiri pimpinan dan anggota fraksi DPR. Dalam pertemuan di Istana Negara, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Kesepakatan itu tak lepas dari tekanan publik yang menolak revisi. Kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif berpendapat belum saatnya parlemen dan pemerintah merevisi Undang-Undang KPK. Sebab saat ini KPK masih efektif bekerja dengan undang-undang tersebut. Menurut Laude, draft revisi Undang-Undang KPK yang beredar akan melemahkan KPK. Hal ini sekaligus mementahkan klaim DPR yang kerap menyuarakan revisi akan menguatkan KPK. Draft yang beredar itu semuanya melemahkan KPK gitu. Jadi tidak sesuai dengan antara apa yang dijanjikan oleh parlemen katanya akan memperkuat KPK dengan ternyata di draftnya itu semuanya melemahkan. Oleh karena itu kami berupaya menolak itu dan alhamdulillah Presiden mendengarkan KPK dan rakyat yang tidak menghendaki perubahan Undang-Undang KPK. Kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK akhirnya disetujui rapat paripurna DPR Selasa kemarin.
Pimpinan DPR juga telah membahas penundaan ini dalam rapat Badan Musyawarah. Namun penundaan itu tidak menghapus revisi Undang-Undang KPK dari Prolegnas tahun 2016. Ketua DPR Ade Komarudin memastikan revisi tetap dalam Prolegnas sambil pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama terkait kewenangan SP3, penyidik independen KPK, Dewan Pengawas, serta prosedur penyadapan KPK. Kita kemarin sudah bersepakat dengan Presiden Republik Indonesia hal itu ditunda, dan itu tetap sekarang ini jam 10 ini kami harus melakukan rapat dan harus memutuskan secara bersama-sama mendrop hal itu dari pembahasan sidang paripurna. Keputusan untuk menunda revisi Undang-Undang KPK sebenarnya belum memuaskan sebagian besar masyarakat. Bertahannya revisi Undang-Undang ini dalam Prolegnas jelas jadi peluang untuk tetap memodifikasi dan mengegolkan pasal-pasal yang melemahkan KPK. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Martin Huta Barat menjelaskan, meski mengapresiasi, fraksi Gerindra tetap berharap revisi Undang-Undang KPK dicabut dari Prolegnas tahun 2016. Menurut Martin, walaupun DPR ngotot untuk membahas revisi Undang-Undang KPK, tetap tidak akan mungkin bisa tanpa kehadiran pemerintah. Sebab pada dasarnya, pembahasan sebuah undang-undang memang harus dilakukan bersama dengan pemerintah. Aktivis ICW Adnan Topan Husodo berpendapat revisi Undang-Undang KPK seharusnya dihentikan, sebab prosesnya di DPR dinilai cacat karena tidak menyaring aspirasi publik dan tanpa naskah akademik. Proses pembahasan revisi Undang-Undang KPK itu memiliki cacat bawaan. Cacat bawaan dalam konteks ini adalah bahwa proses untuk menyaring aspirasi publik, ya, naskah akademik yang semestinya dikritisi oleh publik luas itu kan tidak terjadi, gitu ya. Yang artinya di situ ada proses-proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilangkahi atau yang dilompati. Tuntutan publik untuk penghentian revisi Undang-Undang KPK tak lepas dari masih tingginya kepercayaan pada lembaga ini sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Di saat lembaga hukum lain kurang garang terhadap korupsi, KPK terbukti berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap para politikus, pengusaha, dan kepala daerah. Karenanya, memaksakan revisi undang-undang di saat KPK sedang on fire memberantas korupsi jelas malah menjadi langkah kontraproduktif.